Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad El Fatih Channel. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Sulamut Taufik halaman ke-36. Semoga kita bisa melanjutkan sampai hatam. Insya Allah kalau kita udah hatam kita ganti ke eh, Riyadul Badi'ah. Kalau Riyadul Badi'ah udah selesai kita ke takrib. Kalau takrib udah selesai, kasyifatu saja, terus pindah ke sarahnya Sulamut Taufik. Habis sarahnya Sulamut Taufik, insya Allah kita kalau masih diberi kesempatan, terus masih ada kesempatan baik sehat ataupun kesemangatan ini ya, semoga kita tetap semangat. Kita akan membacakan sarahnya Riyadul Badi'ah. Kalau Riyadul Badi'ah udah selesai, baru kita akan sarahnya takrib atau fatul qorib dan lain-lainnya. Semoga kita bisa semuanya ya, tercapai semua keinginan kita untuk membacakan kitab-kitab tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Ghuslul mayyiti. Faslun. Qala mu'alif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulum fidorina amin. Ghuslul mayyiti wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardun kifayatun idza kana musliman ulida hayyan. Memandikan mayat, mengkafani, menyolati serta menguburnya itu hukumnya fardu kifayah apabila seseorang itu yang meninggal adalah orang muslim. Idza kana musliman ulida hayyan, apabila seseorang itu muslim yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Kalau dilahirkan keadaan mati ya tidak wajib semuanya ya, ada sebagian yang ini yang enggak diwajibkan. Ntar kita sebutkan hukum-hukumnya di bawah ini. Wa wajaba lidhimin takfinun wa dafnun wa lisaktin mayyitin ghuslun wa kafnun wa dafnun wa la yusalli alaihima wa man mata fi qitalil kuffari bisababihi kafnun fi thiyabihi fa illam fi thiyabihi. Itu dulu. Wajib bagi seseorang kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang tidak menyerang orang Islam. Ketika meninggal di kalangan orang Islam, maka wajib dikafani serta dikubur, tapi tidak wajib disolati. Kemudian orang yang keguguran atau orang muslim yang lahir keadaan mati, meninggal, maka hanya wajib dimandikan, dikafani serta dikubur. Tidak disolati atas mereka, yaitu kafir zimmi sama orang yang lahir keadaan meninggal, itu tidak wajib disolati. Kemudian seseorang yang meninggal ketika memerangi orang kafir, meninggalnya itu disebabkan perangnya itu, maka dikafani dengan pakaian-pakaiannya. Dikafani itu pakai pakaiannya gitu. Kemudian baru dikubur. Fa illam takfihi, kemudian apabila tidak cukup, zida alaiha, maka ditambahi sampai menutupi aurat gitu. Wadafnun wala wadufina wala yughsalu wala yusalli alaihi. Orang yang meninggal disebabkan perang dalam memerangi orang kafir, maka dikubur, tidak dimandikan serta tidak disolatkan. Jadi langsung dikubur, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Wa aqalul ghusli izalatun najasati wa ta'mimu jami'i basyarihi ya, wa sya'rihi wa in kasufa marratan bil ma'il mutahhiri. Sedikitnya memandikan yaitu dengan menghilangkan najis, meratakan air di kulit serta rambut-rambutnya walaupun lebat dengan satu kali, dengan atau menggunakan air yang suci mensucikan. Wa aqalul kafni satiru jami'il badani wasalasu lafaifa wasalasu lafaifa liman taroka tirkatan zaidatan ala dainihi
walam yusi bitarkiha wa aqulu sholati alaihi ayanwiya wa aqulu sholati. Paling sedikit-sedikitnya mengkafani yaitu menutupi seluruh badannya sebanyak 3 lapis bagi seseorang yang meninggalkan tirkah atau harta tinggalan yang lebih atas membayar hutangnya. Jadi dia membayar hutang ketika dia meninggal, punya hutang, kemudian hartanya dibayar hutang, kemudian ada lebihnya itu untuk membelikan kafan gitu. Kemudian dia tidak berwasiat tentang harta yang ditinggalkannya, kecuali dia wasiat ini buat ini buat ini, maka disampaikan dulu wasiatnya itu. Wa aqulu sholati alaihi ayanwiya fi'lu sholati alaihi. Kemudian paling sedikit-sedikitnya niat, yaitu niat untuk melakukan sholat, menyolatkan mayit tersebut. Wal fardu wa yu'ayyinu wa yaqulu. Kemudian fardu itu mentakyinkan sholatnya. Kemudian dan membaca Allahu Akbar. Wa huwa qaimun in qadara. Sedangkan seseorang yang menyolati itu dalam keadaan berdiri apabila dia mampu. Summa yaqra'u al-Fatihata. Kemudian setelah niat takbir, kemudian takbir yang pertama membaca Fatihah. Summa yaqulu Allahu Akbar. Kemudian membaca takbir yang kedua. Summa yaqulu Allahumma sholli ala Muhammadin. Kemudian dia membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Summa yaqulu Allahu Akbar. Kemudian dia membaca lafaz Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kemudian dia membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kemudian dia membaca lagi, angkat tangan, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian baru salam. Assalamualaikum. Wala budda fiha min syurutis sholati wa tarakal mubtilati. Kemudian dia membaca salam, dan sebaiknya di dalam sholat itu min syurutis sholati taraka mubtilati, dia meninggalkan wala budda fiha, dan diharuskan dia itu meninggalkan tentang minas syuruti sholati wa taraka mubtilati. Tetap syarat-syaratnya sholat itu dia lakukan dan meninggalkan segala perkara yang membatalkan. Wa aqallu dafni hafrotan. Kemudian paling sedikitnya wa aqallu dafni hafrotun. Kemudian paling sedikitnya paling ringan ya, dicukupkan gitu. Dalam mengkubur itu 1 galian taktumu raihatahu wa tahrisahu minasibai. Jadi yang dianggap cukup dalam pemakaman itu 1 galian, yang sekiranya galian itu dapat menutupi bau daripada mayat itu, serta menjaga mayat itu dari bahaya binatang buas. Wayasunnu mana tadi ya? Wayusannu, dan disunahkan ayyu ammiko qadroki matin wabastotin wabiwas'ain wayajibu taujihu ilal kiblati. Kemudian disunahkan dalamnya itu dengan sekiranya dia itu 1 berdiri 1 lambaian tangan. Itu yang paling sedang ya. Kemudian diwajibkan bagi mayat itu untuk dihadapkan kepada kiblat. Cukup dari saya. Jika ada kesalahan dalam baca, ya tadi ada sedikit yang salah, itu bagian terakhir. Tapi nggak apa-apa lah. Silakan dikoreksi. Dan ketika pengen arti Jawa, makna-makna Jawa, ya kan, maka yang ngajilah langsung sama yang ini. Saya mau ngertiin aja, jadi ini hanyalah sebagai muqabalah atau pembanding, bukan tempat untuk mengaji. Tetapi dalam mengambil manfaat, dari manapun kita bisa mengambil manfaat. Semoga ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.